Pemirsa, Barreskrim Polri menahan Direktur Utama dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia dalam perkara dugaan tindak pidana ekonomi khusus. Keduanya diduga gelapkan dana nasabah mencapai 2,4 triliun rupiah. Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia Taufik Al-Jufri dan Komisaris PT DSI Ari Rizal Lesmana ditahan Barreskrim Polri. Keduanya diduga melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan TPPU yang dilakukan PT DSI ke para nasabahnya. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan di Barreskrim Polri. Sementara itu, kuasa hukum menyebut kliennya akan mengembalikan seluruh dana nasabah sepenuhnya dengan dana tambahan sebesar 10 miliar rupiah. Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya, Pak ya. Dari sisi saya, dari sisi beliau, bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar 10M tadi kalau saya nggak salah Pak, 10M atau kurang lebih itu. Jadi itu bagian dari bentuk itikat baik. Pemirsa, pemerintah memberikan stimulus ekonomi menjelang libur Hari Raya Idul Fitri 2026. Salah satunya dengan memberikan diskon tarif transportasi saat musim mudik nanti. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 911,16 miliar rupiah yang bersumber dari APBN dan non-APBN. Diskon diberikan untuk sejumlah moda transportasi udara, kereta api, angkutan laut, dan penyeberangan. Pemerintah berharap kebijakan diskon tarif transportasi ini dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Salam sejahtera bagi itu pada tahun ini dalam rangka libur Hari Besar Nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN. Khusus untuk di tempat ini, PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026. Jelang bulan Ramadan, pemerintah Provinsi Jakarta mewaspadai potensi kenaikan harga sejumlah komoditi pangan seperti minyak dan cabai. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjabarkan kedua bahan pangan tersebut hampir setiap tahun mengalami lonjakan harga jelang Ramadan. Meski demikian, Pramono memastikan Pemprov Jakarta telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita ada rapat pengawasan terhadap gedung-gedung yang ada di Jakarta. Dalam kesempatan ini, hal yang menyangkut Ramadan dan Idul Fitri diputuskan beberapa hal. Kami meminta para OPD terkait yang akan mempersiapkan kegiatan Ramadan dan juga Idul Fitri, diantaranya adalah mudik Lebaran, acara Ramadan, dan juga menjaga harga barang-barang pokok tidak mengalami kenaikan, inflasi yang terjaga di Jakarta. Maka tadi ada beberapa hal yang diputuskan. Yang pertama adalah monitoring rutin ketersediaan harga pangan, baik itu beras, daging, LPG 3 kilo, serta kita akan tetap menerapkan apa yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta mengenai early warning system terhadap harga-harga yang ada di Jakarta. Yang kedua adalah pengawasan keamanan terhadap ketersediaan pangan, dan dari hasil laporan dari Ibu Asisten yang menangani ini secara khusus, Bu Eli, maka ketersediaan pangan untuk Ramadan dan juga Idul Fitri di Jakarta termasuk hari-hari besar lainnya, apakah itu Imlek atau Nyepi dan sebagainya, Jakarta dalam kondisi yang aman.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo menekankan pentingnya sektor industri memberikan manfaat nyata bagi rakyat serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Presiden Prabowo dan 22 pengusaha dari APindo berdiskusi terkait kondisi ekonomi nasional dan tantangan dunia usaha ke depan dalam pertemuan yang berlangsung tertutup selama kurang lebih 3 jam. Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional, mempercepat pembangunan ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkokoh sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga rumah dan kios yang ditinggal pemiliknya ludes terbakar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik. Kebakaran hebat menghanguskan 3 unit rumah sekaligus kios di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Api membesar dengan cepat, membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan diri serta barang-barang mereka. Dugaan sementara kebakaran berawal dari arus pendek listrik di salah satu kios yang sedang ditinggal pemiliknya. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Mereka menuntut reformasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akibat mangkraknya beberapa kasus. Unjuk rasa dari aliansi aktivis dan masyarakat sipil di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ratusan pengunjuk rasa mendorong dan menendang pagar kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meski telah dipasang kawat berduri. Ketegangan juga sempat terjadi saat pengunjuk rasa menghalangi pengguna jalan yang melintas. Dalam aksinya, massa menuntut reformasi kejaksaan serta menyoroti 16 kasus dugaan korupsi yang dinilai tidak jelas penanganannya dan belum memiliki kepastian hukum. Bahwasanya reformasi Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini Kejaksaan Sulawesi Selatan, karena hal ini kami kemudian anggap bahwasanya ada beberapa kemudian kasus yang mangkrak di tubuh Sulawesi Selatan. Aksi baru berakhir setelah perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan keluar dan menemui perwakilan pengunjuk rasa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kuasa hukum 3 tersangka tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo CS, kembali menghadirkan 2 saksi fakta meringankan dalam kasus tersebut di Polda Metro Jaya. Saksi fakta yang dihadirkan adalah jurnalis senior Edi Mulyadi dan Yulianto, mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jakarta periode 2012-2016. Ditemani kuasa hukum Roy Suryo CS, Edi Mulyadi dan Yulianto datangi Polda Metro Jaya pagi tadi. Pemeriksaan keduanya sebagai upaya kuasa hukum untuk pembelaan yang meringankan terhadap para tersangka tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kuasa hukum menjelaskan kedua saksi akan memberikan keterangan yang berkaitan dengan upaya tim untuk mencari informasi dan melakukan penelitian terhadap data-data yang dianggap penting untuk keabsahan ijazah Joko Widodo.
ini lagi juga official, nggak kecolongan.